Diskriminasi atas tubuh masih menjadi pengalaman sehari-hari bagi banyak perempuan di Indonesia yang terus dibiarkan bahkan dilegalkan. Aturan misoginis tumbuh subur sementara tubuh perempuan terus diatur. Saya Laras Ciptaningkinasi, selamat datang di edisi khusus Perempuan Konde.co. Dari era Orde Baru sampai era otonomi daerah, ada berbagai macam rangkaian kebijakan yang menjadi landasan lahirnya norma berbusana perempuan di Indonesia. Kebijakan ini pada akhirnya menjadi lukisan besar bagaimana pemaksaan busana dan juga kontrol moral itu secara sistemik diperkukuh di banyak wilayah di Indonesia. Pada Jumat 22 Mei 2026, sejumlah penyintas, pendamping korban, dan juga organisasi masyarakat sipil mengadakan audiensi tertutup bersama anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi. Lewat audiensi yang difasilitasi oleh Asian Muslim Action Network Indonesia bersama Forum Berbagi, Sekar yang merupakan seorang penyintas kembali membuka kenangan lamanya. Sekar menjabarkan bagaimana sejak ia SMP dan pada saat sekarang sudah SMA, mendapat berbagai bentuk diskriminasi, perundungan, hingga paksaan dari lingkungan sekolahnya untuk mengenakan jilbab dan juga mengenakan baju seragam berlengan panjang. Mengetahui kepedihan putrinya, Mahendra, yang merupakan orang tua Sekar, paham betul bahwa memilih pakaian adalah hak asasi dan tak perlu izin ataupun tawar-menawar. Menyaksikan sendiri bagaimana putrinya berjuang membela haknya, Mahendra segera meminta pemerintah untuk bertindak tegas. Sayangnya tekanan serupa tidak hanya dialami oleh Sekar, melainkan oleh kakaknya juga, yakni Rianti. Ia sempat terpaksa mengenakan jilbab di sekolahnya hanya agar tidak terus-menerus diinterogasi oleh lingkungan. Faktanya pengalaman Sekar dan kakaknya di Cirebon bukanlah soal dinamika lokal semata. Peneliti Human Rights Watch, Andreas Harsono, mengatakan bahwa fenomena pemaksaan ini terus berulang dan bereskalasi dari tahun ke tahun hingga menimbulkan persoalan multidimensi yang sebenarnya jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit gitu dibandingkan apa yang dipahami oleh publik selama ini. Bahkan setiap kalender pendidikan memasuki periode baru, perundungan dan tekanan ini kembali terjadi di sekolah-sekolah dan hal ini terus memburuk tiap tahunnya. Riset Human Rights Watch mencatat bahwa kebijakan wajib jilbab pertama di Indonesia itu muncul pada tahun 2001 di 3 kabupaten, ada di Indramayu, Tasikmalaya di Jawa Barat, dan juga Tanah Datar di Sumatera Barat. Sejak peraturan daerah pertama keluar, kebijakan pengaturan busana atas nama agama ini telah menyebar ke berbagai daerah dan berpotensi mempengaruhi lebih dari 297 sekolah negeri. Beberapa tahun setelahnya, Permendikbud nomor 45 tahun 2014 disebut oleh Andreas sebagai regulasi paling merusak karena melibatkan istilah busana Islami. Meski tanpa kata wajib, kebijakan ini kerap ditafsirkan oleh banyak sekolah sebagai keharusan bagi seluruh siswi muslim untuk mengenakan jilbab. Kini Permendikbudristek 50 tahun 2022 hadir menggantikan Permendikbud 45 tahun 2014. Aturan ini tidak lagi menyantumkan kewajiban jilbab dan hanya memberi opsi bagi siswa yang ingin mengenakannya. Namun masalah belum tuntas karena budaya dan penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Kini setidaknya ada 24 dari 38 provinsi di Indonesia yang masih mewajibkan busana atribut keagamaan tertentu di sekolah negeri, kantor pemerintahan, bahkan di ruang publik. Melampaui isu seragam sekolah, Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 305 kebijakan diskriminatif yang masih berlaku di berbagai tingkat pemerintahan saat ini dan didominasi aturan untuk mengontrol busana dan tubuh perempuan. 73 di antaranya secara spesifik mewajibkan penggunaan jilbab. Berbagai upaya penghapusan regulasi diskriminatif ini sebenarnya pernah dilakukan. Misalnya, Komnas Perempuan bersama Kemen PPPA dan juga Kemenkumham pernah melakukan kajian komprehensif atas 305 regulasi diskriminatif yang hasilnya kemudian mereka serahkan kepada Kemendagri. Namun, tanpa adanya wewenang dari eksekutif untuk membatalkan peraturan daerah, rekomendasi ini pada akhirnya hanya mandek di tingkat birokrasi. Pasalnya kebijakan diskriminatif berbusana tidak hanya mengatur cara berpakaian, tetapi juga pada akhirnya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan juga kesehatan mental. Hingga pada akhirnya dampak aturan ini bahkan bergeser, menciptakan stigma sosial yang mengaitkan moralitas seseorang dengan atribut fisik. Kebuntuan regulasi di tingkat eksekutif dan juga bayang-bayang trauma yang tak kunjung usai mendorong koalisi masyarakat sipil untuk menembus ruang legislatif. Apakah akan ada harapan bagi kita untuk perbaikan? Atau jangan-jangan seperti yang sudah-sudah, tuntutan perubahan hanya akan berlalu begitu saja? Baca tulisan selengkapnya hanya di edisi khusus Konde.co.